Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang untuk kita semua. Di sini saya akan membahas tentang return dan risiko aktiva tunggal yang disusun oleh Alfredus dan Kakak dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnuwardana. Yang pertama, pendahuluan. Return adalah konsep manajemen keuangan yang berfokus pada bagaimana investor menilai potensi keuntungan dan risiko dari investasi disebut aset tunggal. Risiko investasi dapat mengalami kerugian di mana investor berpeluang mengalami kerugian apa yang telah didapatkannya. Return dan risiko aktiva tunggal adalah konsep penting dalam investasi dan manajemen keuangan. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang dapat berupa return realisasian atau yang sudah terjadi, atau return ekspektasian atau yang diharapkan akan terjadi. Risiko, kedua sisi dari koin, merupakan kemungkinan kegagalan atau penurunan nilai investasi. Hubungan antara return dan risiko positif, semakin besar risiko yang ditanggung, semakin besar pengambilan atau return yang harus dikompensasikan. Dan semakin kecil return yang diharapkan, semakin kecil risiko yang ditanggung. Definisi return dan penghutangan. Return adalah keuntungan atau kerugian yang didapatkan investor atas aktiva investasi yang dilakukannya. Return dapat dinyatakan dalam persentase atau nominal dan bisa berupa perubahan harga aset, investasi, atau proyek dari waktu ke waktu. Untuk menghitung return, dapat menggunakan rumus berikut. Return sama dengan dalam kurung PT kurang PT1 dibagi dengan PT1, di mana PT sama dengan harga saham di periode T. PT1 harga saham di periode sehari sebelumnya dalam T-1. Misalnya, harga saham Rabu adalah Rp 6.000 dan harga saham hari Senin adalah Rp 4.000. Maka return saham bisa dihitung sebagai berikut. Return sama dengan 6.000 kurang 4.000 dibagi 4.000 sama dengan 0,5 atau 50% dari harga saham sebelumnya. Jika PT lebih besar dari PT1, maka return akan positif yang berarti keuntungannya. Sementara jika PT lebih kecil dari PT1, maka return akan negatif yang berarti kerugian. Yang ketiga, definisi risiko dan penilaian. Risiko adalah frekuensi terjadinya bahaya atau kejadian yang dapat mengakibatkan kerugian atau konsekuensi negatif. Nilai risiko adalah proses menyeluruh untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengukur dan konsekuensi dari terjadinya bahaya atau kejadian tersebut. Identifikasi risiko dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam melaksanakan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat mengancam pencapaian tujuan. Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan. Evaluasi risiko dilakukan untuk menentukan tingkat risiko dan mengidentifikasi perlakuan yang sesuai. Keempat, koefisien variasi. Koefisien variasi adalah konsep statistik yang menggambarkan hubungan antara dua variabel. Kovarian variasi adalah nilai yang mengukur tingkat kekorelasi antara dua variabel. Konvarian variasi dapat menjadi alat yang berguna dalam penilaian risiko, karena ia dapat menunjukkan hubungan antara dua faktor yang dapat mempengaruhi risiko. Penilaian risiko dapat dilakukan dengan menggunakan konvarian variasi untuk menentukan tingkat kemungkinan terjadinya kejadian yang mungkin menyebabkan risiko. Proses penilaian risiko mencakup identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko yang dapat dilakukan dengan menggunakan konvariasi variasi
sebagai alat untuk menentukan tingkat risiko dan mengidentifikasi keperluan yang sesuai. Terakhir, rangkuman materi. Aktiva tunggal merujuk pada jenis investasi yang dimiliki oleh satu individu atau perusahaan. Contoh, aktiva tunggal termasuk saham, obligasi, atau properti. Risiko aktiva tunggal mencakup fluktuasi nilai, ketidakpastian pasar, dan faktor-faktor spesifik terkait dengan jenis investasi tersebut. Alinea kedua, saham dapat mengalami volatilitas harga karena faktor seperti kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, atau perubahan industri. Obligasi memiliki risiko suku bunga dan kredit, di mana nilai obligasi dapat berubah dengan perubahan tingkat suku bunga atau ketidakmampuan penerbit untuk membayar utang. Properti dapat terpengaruh oleh kondisi pasar real estate dan biaya pemeliharaan. Yang ketiga, investor aktiva tunggal dapat menghadapi risiko ketidakdiversifikasian, di mana keuntungan atau kerugian tergantung pada kinerja satu jenis investasi. Oleh karena itu, manajemen risiko dan diversifikasi portofolio menjadi penting untuk mengurangi dampak fluktuasi pasar terhadap nilai aktiva tunggal. Perlu diingat bahwa setiap keputusan investasi harus didasarkan pada penelitian menyeluruh dan pemahaman mendalam terhadap risiko dan potensi pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.